Masyarakat dibuat bingung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Ia mengaku akan memperketat pembelian kendaraan berbasis bahan bakar minyak. Hal tersebut sejalan dengan program pemerintah dalam mempercepat kendaraan listrik. Proyek ini proyek yang berkesinambungan. Jadi tidak bisa proyek ini satu term presiden selesai, tidak akan. Ini suatu jangka panjang, jadi kita harus semua kompak. Ya, saya ulangi, semua kompak untuk tadi melakukan ini. Jadi bangsa kita ini maju kalau kita semua satu. Menko Luhut mengatakan pembatasan tersebut akan berdampak pada perbaikan kualitas udara di Jakarta. Nantinya hal itu juga akan berdampak baik untuk kesehatan. Ia mengatakan dirinya secara bertahap akan mulai mempersulit tanda kutip mobil-mobil combustion, sehingga dengan demikian air quality Jakarta bisa lebih baik, sehingga keluarga kita akan mendadak air quality seperti di negara tetangga. Luhut menambahkan, pembatasan juga dapat mendorong pembelian mobil listrik ke depannya. Ia bahkan menargetkan 10% mobil di Indonesia pada 2030 mendatang adalah mobil listrik. Kendaraan listrik tidak hanya berbicara kendaraannya saja, tapi seluruh ekosistem pendukungnya. Kita mau 10% nanti populasi dari electric vehicle sudah terjadi di tahun 2030. Meski demikian, Luhut mengakui produksi mobil listrik tidak bisa cepat. Menurut data yang didapat dari Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo, produksi salah satu merek mobil listrik bisa mencapai 1 tahun dari pembelian hingga unitnya didatangkan. Luhut mengatakan, tapi Pak Darmo bilang sama saya, sekarang kita masih kewalahan. Karena seperti Hyundai Ioniq-nya, antrinya masih setahun, jadi waktu ke Cina sudah didorong, supaya produksinya lebih banyak lagi. Selain itu, untuk menggunakan motor listrik, Luhut mengingatkan PLN dan Indonesia Battery Corporation soal proyek penyediaan stasiun pengisian dan penggantian baterai-baterai yang diproduksi oleh IBC harusnya dapat digunakan oleh merek motor listrik. Artinya, ada standarisasi khusus yang bakal diterapkan. Upaya ini akan menjamin ketersediaan dari baterai mobil listrik di titik-titik yang dibutuhkan. Saat ini, kelihatan masyarakat khawatir terkait jarak tempuh, makanya jadi swab baterai ini tadi kira-kira bisa dilakukan di banyak tempat. Dan semua sama, sepeda motor apa semua bisa sama. Kebijakan Luhut tersebut dilakukan lantaran motor listrik sepi pembeli. Kalau subsidi untuk mobil listrik sih saya kurang setuju ya, karena memang lebih baik itu untuk sarana transportasi umum dulu yang dibenahi seperti itu. Karena kalau untuk subsidi mobil listrik sebenarnya belum banyak juga kan yang penggunanya, jadi sementara transportasi umum itu justru yang harus didongkrak lagi gitu kan. Saya sendiri lebih memilih pakai kendaraan pribadi karena memang untuk transportasi umumnya masih kurang. Ya, setuju nggak setuju sih. Kalau contohnya disubsidi, ini juga kan membantu program pemerintah ya, karena ke depan kita rata-rata menggunakan mobil listrik semua atau kendaraan listrik semua. Tapi nggak setujunya kalau saat ini masih banyak yang pakai kendaraan-kendaraan yang non listrik ya istilahnya. Jadi mungkin bisa dialokasikan ke situ dulu untuk membantu masyarakat. Subsidi itu sebetulnya bisa dipakai lah buat transportasi umum, bisa diarahin ke sana. Tapi kan kalau mobil listrik tujuannya juga biar lebih ramah lingkungan. Jadi menurut gue sih kalau bisa diusahain dua-duanya ya boleh, silakan aja. Bukan berarti harus satu atau dua-duanya juga. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko, ia mengatakan Jumat lalu sepeda motor baru terjual 108 unit dari kuota 200.000 unit tahun ini. Kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini sedang dievaluasi. Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya baru turun. Bandingkan dengan penjualan mobil listrik setelah subsidi. Pada bulan keempat, berdasarkan data Wholesale, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 1.285 unit atau naik dari sebelumnya 1.112 unit. Dua mobil listrik yang mendapatkan subsidi penjualannya juga meningkat meski tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan lalu. Hyundai Ioniq 5 misalnya, bila pada Maret terdistribusi sebanyak 592 unit, maka pada April jumlahnya menjadi 716 unit. Sementara Wuling RF yang pada Maret distribusinya 421 unit, pada April meningkat menjadi 450 unit. Pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa potongan harga sebesar 7 juta rupiah per unit untuk sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40%.
dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Tapi syarat penerimanya KUR atau kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira. Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, terutama pada efektivitas belanja. Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding mengelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan subsidi terhadap pembelian mobil listrik baru per 1 April 2023. Subsidi yang dimaksud berupa insentif PPN yang berlaku pada Desember 2023. Lewat insentif, masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1% yang sudah diturunkan dari 11%. Baru ada 2 mobil listrik yang mendapat insentif PPN, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air F. Berkat insentif itu, harga Hyundai Ioniq 5 dan Wuling Air F terpangkas bahkan hingga 70 jutaan. Sementara itu, hasil riset Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) menunjukkan sebanyak 80,77% masyarakat di internet menolak program subsidi mobil listrik dari pemerintah. Ada sejumlah alasan mereka menolak program ini. Riset dilakukan melalui pendekatan Big Data yang diambil pada media sosial Twitter periode 8-12 Mei 2023. Selama periode itu, INDEF menjaring 18.921 pembicara mengenai subsidi kendaraan listrik dari 15.139 akun Twitter. Dari 80% yang menolak, 32% diantaranya menilai program subsidi hanya menguntungkan segelintir pihak. Menurut warga, subsidi harusnya menyasar hidup banyak orang. Sementara dalam hal ini, pembelian mobil listrik dianggap tidak membutuhkan subsidi untuk pembelian mobil listrik baru dari pemerintah. Sementara itu, Wakil Presiden ke-10 dan 12 Republik Indonesia, Muhammad Yusuf Kala mengatakan, kebijakan mobil listrik yang saat ini diterapkan pemerintah hanya memindahkan emisi. Jika sebelumnya emisi dikeluarkan melalui knalpot mobil, dengan adanya mobil listrik, emisi itu dikeluarkan melalui cerobong asap pembangkit listrik tenaga uap yang menjadi sumber tenaga listrik untuk mobil tersebut. Saat ini, PLTU masih bergantung pada bahan bakar batu bara untuk menghasilkan listrik. Menurut JK, kebijakan subsidi mobil listrik harus dibarengi dengan pengembangan pembangkit listrik yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Namun, bukan berarti Indonesia tidak memiliki program pembangunan pembangkit listrik berkelanjutan. JK mengatakan program tersebut sudah diinisiasi 10 tahun lalu, tapi belum bisa terlaksana dengan baik. Masalah ini disebut bisa diselesaikan jika Indonesia percaya diri membuat pembangkit listrik yang mendukung pengurangan emisi karbon. Indonesia pernah membuktikan dengan membangun PLTA Poso yang menjadi pembangkit listrik tenaga air terbesar di Indonesia Timur. Sekarang zaman terbuka ini, sekali kita membuat polisi yang salah, anak cucu saya nanti akan orang disumpah serapahi. Saya nggak mau. Jadi kita membuat nih, tapi ujungnya memang buat kalian yang lebih muda, pengawasan itu harus penting. Dan dari si pemimpin sendiri ya jangan dia main-main dong, jangan ada konflik of interest. Jadi harus betul-betul ya sesuai dengan program pemerintah. Nah, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas. Ya, udara Jakarta yang jorok ini coba, ya kan polusi itu hampir 45% karena apa? Sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Lah, akibat daripada polusi ini banyak kepada mungkin genetik, kita nggak tahu. Balik-balik lagi kepada polisi kita mengenai lithium baterai, mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, gue rugi nih. Kamu lupa polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menyindir orang yang nyinyir terhadap program elektrifikasi kendaraan. Banyak masyarakat menduga bahwa sindiran Luhut Panjaitan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Untuk itu, Luhut meminta
agar pengkritik program elektrifikasi kendaraan dapat melihat secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Ia mengatakan, sekarang yang kita bangun adalah ekosistem pekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya memperbaiki. Ini masih kurang bagus, ini kurang bagus, tapi arahnya satu. Menurut Luhut, orang seperti tidak secara keseluruhan melihat program yang sedang dijalankan pemerintah, alias potong-potong. Ia sudah mengklarifikasi kalau ada yang datang ke dirinya dan bilang electric vehicle tidak penting. Pernyataan Luhut dilontarkan pada 20 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program workshop biomedical dan geonomik tahap pertama dalam acara Beijing Genomic Institute di kota Shenzhen, China. Kegiatan itu merupakan kerjasama riset maritim antara Indonesia dan BGE China. Menurut Luhut, electric vehicle atau kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi impor negara Indonesia yang saat ini mencapai 35 dolar Amerika atau setara dengan 523 triliun. Luhut juga membahas jika mobil listrik yang menggunakan baterai sebagai bahan pembangkit listrik akan masuk dalam program pemerintah melalui Just Energy Transition Partnership. Batu bara itu sudah ada JETP untuk upaya menyudahi program pembangkit listrik tenaga batu bara sambil membangun renewable energy, hydropower, geothermal, dan sebagainya. Sementara itu, Luhut juga mengatakan, jangan habiskan waktu hanya membicarakan kurang ini itu. Tidak ada satu presiden yang bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tidak ada, tapi berkelanjutan itu yang sangat penting. Ekonom senior Faisal Basri mengaku pernah mengingatkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan untuk memisahkan kepentingan pribadi dengan kepentingan negara. Menurutnya, Luhut bermasalah terutama dalam konflik kepentingan. Ia bahkan mengaku pesan itu disampaikan saat dirinya mengunjungi langsung kediaman Luhut. Ia mengatakan pernah mengingatkan Luhut. Ia bertemu dengan Luhut di rumahnya pada November 2021. Ia mengatakan masalah utama pada diri Bapak. Sambil saya nunjuk kalau nggak salah satu Pak, konflik kepentingan. Padahal sebetulnya itu bahasa halus saya yang lebih cocok pada Luhut dan Pak Muldoko adalah kelindan kepentingan. Saya kan berdua, banyak yang muda-muda nanti kalau saya siapapun yang jadi presiden usul saya carilah yang tua, yang muda-muda, yang profesional, yang bisa memberikan kontribusi yang bagus, yang punya hati yang baik ya, jangan asal ngomong aja pintar tapi hatinya nggak ada, tidak punya karakter yang bagus. Pengalaman saya hampir 8 tahun lebih, saya itu pikir karakter itu penting. Jadi saya juga tadi bicara sama Pak Surya juga, tentu dengan Presiden banyak kali ya, memang karakter seorang pemimpin yang akan datang itu sangat dibutuhkan. Selain Luhut, Faisal juga mengkritik pejabat lainnya, yakni Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Ia menilai Muldoko yang menjabat sebagai KSP nyatanya juga merupakan orang pendiri perusahaan bus listrik di Indonesia. Ia menegaskan posisi kedua pejabat itu bisa menimbulkan polemik kekuasaan terkait dengan kebijakan mobil listrik. Kepentingan penguasa dan pengusaha dalam satu tubuh, ia yang remote untuk kepentingan diri sendiri menggunakan jabatannya. Sebelumnya, Anies Baswedan yang merupakan calon presiden Republik Indonesia dari Partai Nasdem, PKS, dan Demokrat mengkritik kebijakan pemerintah yang menurutnya tidak tepat sasaran terkait pemberian subsidi kepada mobil listrik. Menjawab kritik itu, Luhut dengan tegas mengatakan bahwa subsidi mobil listrik yang diberikan oleh pemerintah sudah dilakukan studi yang komprehensif dan seluruh dunia juga melakukan hal yang sama. Selain itu, motor listrik mendapat bantuan pemerintah dengan potongan harga 7 juta rupiah, tapi nyatanya sepi pembeli. Hal ini justru berbanding terbalik dengan penjualan mobil listrik yang juga diberikan tambahan subsidi dari pemerintah. Kepala Staf Kepresidenan sekaligus Ketua Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia Muldoko, ia mengatakan Jumat lalu sepeda motor baru terjual 108 unit dari kuota 200.000 unit tahun ini. Kenapa ada keringanan dari pemerintah kok disambut seperti itu oleh masyarakat? Ini sedang dievaluasi. Sepertinya masyarakat belum banyak tahu karena peraturan menterinya baru turun. Bandingkan dengan penjualan mobil listrik setelah subsidi. Pada bulan keempat, berdasarkan data Wholesale, penjualan mobil listrik di Indonesia mencapai 1.285 unit atau naik dari sebelumnya 1.112 unit. Dua mobil listrik yang mendapatkan subsidi penjualannya juga meningkat meski tidak terlalu signifikan dibandingkan bulan lalu. Hyundai Ioniq 5 misalnya, bila pada Maret terdistribusi sebanyak 592 unit,
maka pada April jumlahnya menjadi 716 unit. Sementara Wuling RF yang pada Maret distribusinya 421 unit, pada April meningkat menjadi 450 unit. Pemerintah sudah memberikan program bantuan berupa potongan harga sebesar Rp7 juta per unit untuk sepeda motor yang memiliki TKDN minimal 40% dengan kuota sebesar 200.000 unit pada tahun 2023. Tapi syarat penerimanya KUR atau kredit usaha rakyat, penerima bantuan produktif usaha mikro, penerima bantuan subsidi upah, dan penerima subsidi listrik sampai dengan 900 VA. Untuk mengetahui konsumen tersebut memenuhi syarat, maka akan dilakukan pengecekan lewat NIK di situs Sisapira. Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, terutama pada efektivitas belanja. Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding mengelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang. Di sisi lain, pemerintah sudah memberikan subsidi terhadap pembelian mobil listrik baru per 1 April 2023. Subsidi yang dimaksud berupa insentif PPN yang berlaku pada Desember 2023. Lewat insentif, masyarakat yang mau membeli mobil listrik hanya perlu menanggung PPN sebesar 1% yang sudah diturunkan dari 11%. Baru ada 2 mobil listrik yang mendapat insentif PPN, yakni Hyundai Ioniq 5 dan Wuling AirF. Berkat insentif itu, harga Hyundai Ioniq 5 dan Wuling AirF terpangkas bahkan hingga 70 jutaan. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, tidak ada uang negara yang keluar dalam program bantuan insentif untuk pembelian mobil listrik. Hal itu disampaikan Luhut merespon kritikan soal subsidi kendaraan listrik, khususnya mobil listrik yang diberikan pemerintah dalam rangka mendorong adopsi kendaraan listrik secara nasional. Ia mengatakan, jadi pemerintah tidak memberikan insentif, jangan keliru. Tidak pernah, pemerintah tidak pernah menyebut insentif. Yang kita berikan adalah kita potong pajaknya dari 11 menjadi 1%. Beda ya. Jadi tidak ada uang negara yang keluar. Pemerintah telah mengeluarkan kebijakan pemberian bantuan untuk pembelian kendaraan listrik roda 2, yakni berupa potongan harga sebesar Rp7 juta untuk pembelian 1 unit kendaraan listrik roda 2. Bantuan sebesar 7 juta juga diberikan untuk konversi sepeda motor konvensional menjadi kendaraan listrik. Sekarang zaman terbuka ini, sekali kita buat polisi yang salah, anak cucu saya nanti akan kayak orang gimana namanya disumpah serapai, saya nggak mau. Jadi kita membuat nih, tapi ujungnya memang buat kalian yang lebih muda, pengawasan itu harus penting. Dan dari si pemimpin sendiri ya jangan dia main-main dong, jangan ada konflik of interest. Jadi harus betul-betul ya sesuai dengan program pemerintah. Nah, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas. Ya, udara Jakarta yang jorok ini coba, ya kan polusi itu hampir 45% karena apa? Sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Lah akibat daripada polusi ini banyak kepada mungkin genetik, kita nggak tahu. Balik lagi kepada tadi Lisa, polisi kita mengenai lithium baterai, mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, oh gue rugi nih, kamu lupa polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Sementara itu, bantuan pemerintah untuk kendaraan listrik roda 4 berupa pemberian insentif pajak ditanggung pemerintah 10%. Lebih lanjut, Luhut menegaskan komitmen Indonesia untuk mengurangi emisi dari sektor transportasi melalui adopsi kendaraan listrik. Pemerintah bahkan menargetkan peralihan kendaraan berbahan bakar minyak ke energi listrik mulai dari bus, motor, dan mobil. Luhut mengatakan, jadi Jakarta kualitas udaranya jelek, jadi kalau kita kurangi bus konvensional, bus ini ditargetkan 5 tahun habis, kemudian sepeda motor, kemudian mobil. Luhut juga menyebut peralihan dari kendaraan berbasis BBM ke kendaraan berbasis listrik akan turut menghemat keuangan negara. Hal itu lantaran impor energi bisa mencapai 30 miliar dolar Amerika Serikat per tahun. 65% share PDB
lapangan usaha yang berkaitan dengan kebijakan sektoral di kementerian lembaga seperti pertanian, perikanan, pertambangan, industri, perdagangan, transportasi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan ekonomi pada sektor ekonomi negara tersebut membutuhkan intervensi pemerintah. Intervensi pemerintah jangan hanya pada mobil listrik saja, akan tetapi juga pada sektor-sektor kerakyatan. Partai Nasdem meminta kepada pemerintah agar spending better semakin ditingkatkan, terutama pada efektivitas belanja. Pemerintah diharapkan fokus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan pada umumnya dibanding mengelontorkan subsidi untuk kepentingan kendaraan listrik ataupun subsidi tambang. Sementara itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral membeberkan pesan Presiden Jokowi perihal urgensi pengadaan subsidi kendaraan listrik di Indonesia. Tenaga ahli Menteri SDM bidang kelistrikan Sripeny Inten Cahyati ia mengatakan bahwa setidaknya ada 3 poin penting yang disampaikan Jokowi perihal subsidi kendaraan listrik di Indonesia. Pertama, perihal beban keuangan negara. Subsidi yang dikerahkan untuk bahan bakar minyak akan dialihkan sebagian untuk subsidi kendaraan listrik. Sripeny mengatakan bahwa subsidi yang dialihkan untuk kendaraan listrik, khususnya motor listrik, hanya sebesar 2,4% dari total subsidi yang diberikan pada BBM bersubsidi. Sebagian subsidi BBM diambil sedikit 7 juta rupiah dikalikan 1 juta subsidi per motor, yaitu 7 triliun. Dari tahun lalu, 823 triliun rupiah subsidi dan kompensasi BBM. Jadi hanya 2,4% yang kemudian kalau ditaruh di tahun 2023 bisa memberikan semacam bantuan karena masyarakat mengatakan murah tapi biaya untuk membeli mahal. Lebih lanjut, Sripeny menjelaskan pesan Presiden Jokowi yang kedua, yakni subsidi yang diberikan pada jenis konversi motor konvensional menjadi motor listrik bisa memberikan opsi kepada masyarakat yang masih ingin menggunakan motor lamanya, namun bisa dikonversi menjadi motor listrik. Jadi, program konversi adalah melakukan proses transisi energi yang secara konkret. Karena sebelumnya motor konvensional minum BBM, jadi tidak minum BBM. Tentunya program pemerintah ini ada toolnya motor baru kalau memang masyarakat mampu untuk membeli yang lebih mahal. Kemudian, subsidi yang dikerahkan ini merupakan pelaksanaan dari amanah undang-undang dalam mengurangi efek rumah kaca yang juga tertuang dalam ratifikasi Paris Agreement 2016 lalu. Sebagaimana diketahui, 4 fraksi di DPR melontarkan kritik pemberian subsidi mobil listrik kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati saat menyampaikan pandangan terhadap kerangka ekonomi makro. Faksi pertama yang mengkritisi pemberian subsidi mobil listrik itu ialah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan saat pembacaan pandangan fraksi yang dibacakan oleh Masinton Pasaribu. Kata Masinton, seharusnya subsidi itu bisa dialihkan untuk memajukan sektor industri lain yang lebih krusial bagi tanah air. Ia mengatakan di samping industri kendaraan listrik ada lebih 65% lapangan usaha yang berkontribusi besar terhadap produk domestik bruto, di antara sektor pertanian, perikanan, pertambangan, industri konstruksi, perdagangan hingga transportasi. Oleh karena itu, pertumbuhan pada sektor ekonomi negara tersebut butuh intervensi pemerintah. Intervensi jangan hanya mobil listrik saja, tapi pada sektor-sektor kelayakan. Selanjutnya, kritikan terhadap mobil listrik juga disampaikan oleh fraksi Partai Nasional Demokrat sebagaimana pandangannya dibacakan oleh Fauzi Amro. Ia menyebut subsidi kendaraan listrik seharusnya bisa diarahkan untuk mendorong kemajuan sektor pertanian karena subsidi pupuk dari tahun ke tahunnya malah turun. Pemerintah diharapkan harus membangun pemerataan ekonomi, menanggulangi kemiskinan, serta memperkuat sektor pertanian, perikanan, dan pangan dibandingkan menggelontorkan subsidi untuk kendaraan listrik ataupun subsidi tambah. Saat munculnya subsidi mobil listrik, ia menekankan subsidi pupuk malah terus turun 5 tahun terakhir. Ia mengatakan pada 2019, anggaran subsidi pupuk sebesar 34 triliun, namun pada 2020 menjadi 31 triliun, 2021 tersisa 29 triliun, 2022 menjadi hanya 25 triliun, dan pada 2023 hanya tinggal 24 triliun. Artinya 5 tahun ke belakang, subsidi pupuk berkurang hampir 10 triliun. Lalu fraksi Partai Demokrat yang kritikannya terhadap subsidi kendaraan listrik disampaikan oleh Rizky Aulia Rahman. Menurutnya, Partai Demokrat memandang supaya anggaran subsidi mobil listrik tahun depan dialihkan untuk infrastruktur dan ekosistem energi ramah lingkungan yang massal ketimbang pribadi.
Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang sedikit. Sekarang zaman terbuka ini, sekali kita buat polisi yang salah, ya, anak cucu saya nanti akan kayak orang di mana namanya disumpah serapahin, saya nggak mau. Jadi kita membuat nih, tapi ujungnya memang buat kalian yang lebih muda, pengawasan itu harus penting. Dan dari si pemimpin sendiri ya jangan dia main-main dong, jangan ada konflik of interest. Jadi harus betul-betul ya sesuai dengan apa program pemerintah. Nah, Presiden sudah memberikan arahan yang jelas. Ya, udara Jakarta yang jorok ini coba, ya kan polusi itu hampir 45% karena apa? Sepeda motor. Ya. Hampir 60% itu karena mobil semua, artinya gabungan. Nah, jadi kalau kita ganti dengan mobil listrik, public transportation, sepeda motor, kita kasih insentif yang motor listrik, kan akan turun. Lah akibat daripada apa namanya polusi ini banyak kepada mungkin genetik, kita nggak tahu. Balik-balik lagi kepada rilis polisi kita mengenai lithium baterai, mengenai tadi nikel ini dampaknya tuh panjang ini. Jadi jangan hanya lihat kantong kamu aja sesaat, oh gue rugi nih, kamu lupa polisi ini punya dampak yang sangat luas tadi. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan kembali menyindir orang yang nyinyir terhadap program elektrifikasi kendaraan. Banyak masyarakat menduga bahwa sindiran Luhut Panjaitan tersebut ditujukan kepada Anies Baswedan. Untuk itu, Luhut meminta agar pengkritik program elektrifikasi kendaraan dapat melihat secara keseluruhan, tidak sepotong-potong. Ia mengatakan, sekarang yang kita bangun adalah ekosistem pekerja, sehingga nanti siapapun penerusnya memperbaiki. Ini masih kurang bagus, ini kurang bagus, tapi arahnya satu. Menurut Luhut, orang seperti tidak secara keseluruhan melihat program yang sedang dijalankan pemerintah, alias potong-potong. Ia sudah mengklarifikasi kalau ada yang datang ke dirinya dan bilang electric vehicle tidak penting. Pernyataan Luhut dilontarkan pada 20 mahasiswa Indonesia yang mengikuti program workshop biomedical dan geonomik tahap pertama dalam acara Beijing Genomic Institute di kota Shenzhen, China. Kegiatan itu merupakan kerjasama riset maritim antara Indonesia dan BGE China. Menurut Luhut, electric vehicle atau kendaraan listrik dapat mengurangi konsumsi impor negara Indonesia yang saat ini mencapai $35 Amerika atau setara dengan 523 triliun. Luhut juga membahas jika mobil listrik yang menggunakan baterai sebagai bahan pembangkit listrik akan masuk dalam program pemerintah melalui Just Energy Transition Partnership. Batu bara itu sudah ada JETP untuk upaya menyudahi program pembangkit listrik tenaga batu bara sambil membangun renewable energy, hydropower, geothermal, dan sebagainya. Sementara itu, Luhut juga mengatakan, jangan habiskan waktu hanya membicarakan kurang ini itu. Tidak ada satu presiden yang bisa menyelesaikan seluruh masalah. Tidak ada, tapi berkelanjutan itu yang sangat penting. Luhut melanjutkan, secara keseluruhan, pemerintah memiliki program yang saling berkaitan. Salah satunya adalah program hilirisasi. Sekali lagi saya minta dukungan dari OJK mengenai ini. Bagaimana memberikan sosialisasi pentingnya hilirisasi, karena proyeksi dampak hilirisasi dari minerba, migas, dan kelautan bisa sampai angka 715 billion US dollar, dan lapangan kerja yang terbangun bisa 9,6 juta.
besar sekali. Menurut Luhut, program hilirisasi tidak bisa dilihat hanya 1 atau 2 periode kepemimpinan presiden. Jadi kalau ada di Republik, bicara ini belum selesai, downstreaming industri baru 10%, ya masa bisa 10 tahun terus langsung 40%? Tidak bisa dan tidak akan pernah berhenti itu. Luhut menyebut seperti hilirisasi biji nikel yang saat ini tengah digarap pemerintah akan bisa diolah menjadi litium baterai pada tahun 2026. Kami di Jakarta adalah promotor kendaraan listrik. Kami bahkan kita membuat pertandingan balap motor listrik. Karena memang kendaraan berbasis listrik adalah masa depan. Itunya nggak ada pertanyaan. Bahkan kita termasuk yang paling awal di Jakarta itu membebaskan pajak balik nama ya untuk balik nama kendaraan bermotor listrik 0. Kemudian untuk kendaraan listrik tidak kena ganjil genap di Jakarta. Jadi diberikan insentif itu. Udah duluan bahkan ya kan? Udah. Jadi kalau ditanya rekam jejak nih, jadi bukan cuma rencana mendukung program kendaraan listrik, kami rekam jejaknya bis listrik pertama, kami yang selenggarakan. Jadi sama sekali ini bukan soal mobil listrik, ini soal subsidi. Oke, jadi kalau misalnya nanti dari statementnya Pak Luhut kemarin gitu, Pak Adis ngomong langsung kayak gini nggak ke Pak Luhut? Ini tuh adalah persoalan publik. Ini bukan persoalan pribadi antar 2 orang, 3 orang, 4 orang. Jadi sesuatu yang publik harus mendengar, bukan saya harus mendengar, publik yang harus mendengar. Jadi saya lihat, kami yakin apabila itu diarahkan untuk kendaraan umum, maka prinsip keadilan akan tercapai karena uang publik dipakai untuk public benefit, untuk memberikan manfaat bagi semua. Anies sebelumnya mengkritik kebijakan pemerintah menggelontorkan subsidi kendaraan listrik. Pemberian subsidi menurutnya bukan solusi masalah lingkungan seperti polusi udara, apalagi ketika pemilik kendaraan listrik adalah kalangan yang tidak memerlukan subsidi. Tidak berhenti di situ, Anies merujuk data emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer, lebih tinggi dari emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Berbekal pengalamannya saat menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, pemberian subsidi yang kurang tepat justru hanya akan menambah kemacetan di jalan. Menurutnya, seharusnya didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya, bahwa pemerintah mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan hanya itu saja, Anies Baswedan saat melakukan ziarah ke makam Raden Bathara Katong yang berada di Kelurahan Setono, Kecamatan Jenangan, Ponorogo, Jawa Timur. Ia menyindir orang-orang yang tidak jujur dalam pemerintahan. Ia mengatakan bahwa pesan masyhur dari Bathara Katong, kalau tidak sanggup jujur jangan masuk ke pemerintahan. Bathara Katong berabad-abad lalu telah menjadi teladan bagaimana sebuah pemerintahan yang dikelola pemimpin jujur akan mendatangkan kemaslahatan bersama. Maka dari itu, Anies menjadikan Bathara Katong sebagai contoh teladan. Anies juga berdoa agar diberikan kekuatan untuk terus amanah dan istiqomah dalam mengemban kepercayaan yang tidak kecil. Ketika kendaraan pribadi berbasis listrik, dia tidak akan menggantikan mobil yang ada di garasinya. Dia akan menambah mobil di jalanan, menambah kemacetan di jalanan. Yang didorong ke depan adalah demokratisasi sumber daya. Bahwa kita mengarahkan agar sumber daya yang dimiliki negara diberikan melalui sektor-sektor yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat banyak. Bukan semata-mata untuk mendapatkan perhatian dalam percakapan, apalagi percakapan sosial media. Mengenai mobil listrik ini sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi saya kira ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Proyek yang tengah dikembangkan dan dipacu Presiden Jokowi mendapat serangan termasuk soal pemberian subsidi mobil listrik. Setelah dikritik, calon Presiden Anies Baswedan dan mantan Presiden Republik Indonesia Yusuf Kala pun ikut mengkritik kebijakan tersebut. JK menyadari penggunaan mobil dan mobil listrik di Indonesia itu penting untuk mencapai target net zero emission atau emisi hingga tahun 2060.
Namun, pengembangan mobil listrik harus diimbangi dengan pengembangan pembangkit energi baru yang terbarukan. Sekarang bersamaan, tapi jalannya lambat. Karena kalau memberikan insentif ke mobil listrik, maka harus diberikan ke pembangunan listrik. Kalau tidak, maka tidak ada efektifnya, hanya pindah saja. Selain itu, ia juga menilai pemberian subsidi juga harus diperhitungkan secara matang. Jangan sampai pajak masyarakat nantinya justru jatuh kepada orang-orang yang mampu. Masih banyak dana yang dibutuhkan untuk pemerintah sendiri, bahwa ada puluhan kilometer jalan di negeri ini rusak. Artinya anggaran infrastruktur seharusnya harus dievaluasi ulang. Kita berbicara tentang Indonesia ke depan, berbicara tentang Indonesia yang satu kesemakmuran, bukan Indonesia yang pisahkan karena jejak kesejahteraan yang berbeda-beda. Prinsip yang kita dorong adalah pertumbuhan yang berkualitas, bukan semata-mata pertumbuhan yang angkanya tinggi. Pertumbuhan yang angkanya tinggi tapi tidak berkualitas tidak dirasakan oleh rakyat kebanyakan. Ada pertumbuhan yang begitu tinggi tetapi rakyatnya tidak merasakan. Kenapa? Karena hanya ada 1-2 sektor yang tumbuh utama, yang lain hanya menonton dari rumahnya masing-masing. Kita menghadapi tantangan lingkungan hidup, itu menjadi kenyataan bagi kita. Solusi menghadapi masalah lingkungan hidup, apalagi soal polusi udara, bukanlah terletak di dalam subsidi untuk mobil listrik. Yang pemilik mobil listriknya adalah mereka-mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Kalau kita hitung, apalagi ini contoh, ketika sampai pada mobil listrik, emisi karbon mobil listrik per kapita per kilometer sesungguhnya lebih tinggi daripada emisi karbon bis berbahan bakar minyak. Kenapa itu bisa terjadi? Karena bis memuat orang banyak, sementara mobil memuat orang Sementara itu, beberapa waktu lalu, Anies Baswedan melontarkan kritik mengenai subsidi mobil listrik dalam pidatonya di acara pengukuhan amanat nasional. Awalnya, Anies mengatakan bahwa Indonesia memiliki begitu banyak peluang, khususnya dalam lingkungan hidup. Solusi menghadapi tantangan lingkungan hidup, polusi udara bukanlah terletak di dalam subsidi mobil listrik. Yang pemilik mobilnya, mereka yang tidak membutuhkan subsidi. Anies menghitung bahwa subsidi kepada mobil listrik dalam pemakaian mobil pribadi emisi karbon per kapita per kilometer lebih tinggi daripada emisi karbon bus berbahan bakar minyak. Ditambah, ketika pengalamannya menjadi Gubernur DKI Jakarta, kendaraan pribadi berbasis listrik tidak menggantikan mobil yang ada di garasinya, maka akan menambah mobil di jalanan. Mendengar pernyataan Anies, pemerintah membela diri dengan kebijakan subsidi kendaraan listrik. Pertama datang dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Erlangga Hartarto. Menurutnya, di semua negara manapun, subsidi diberikan untuk penjualan mobil listrik. Kalau mobil listrik hampir semua negara memberikan, seluruh dunia melakukan hal yang sama. Setelah Erlangga, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita ikut menyemprot Anies Baswedan. Ia mengatakan, kita pada dasarnya tentu untuk mengurangi emisi. Sebagai komunitas global, kita berusaha untuk zero emission pada 2050. Ini bagian yang tidak terlepaskan dari upaya kita. Lebih lanjut, ia menilai pemerintah harus melihat berbagai aspek yang timbul dari kebijakan subsidi ini, termasuk diantaranya menciptakan banyak lapangan kerja. Yang jelas tidak boleh lupa pada pengembangan industri listrik di Indonesia, yang juga akan menciptakan tenaga kerja yang cukup tinggi di Indonesia dan bisa memanfaatkan program hilirisasi nikel yang sekarang digalakkan pemerintah. Karena itu, semua pihak harus melihat sebuah kebijakan dari berbagai sisi. Agus menegaskan bahwa pemerintah tengah gencar membentuk ekosistem electrical vehicle dengan melibatkan berbagai pihak. Jadi, pengembangan electrical vehicle jangan dilihat dari satu faktor saja, tapi faktor secara utuh harus dilihat karena ekosistem terbentuk, manfaat dan tujuan IF nggak bisa dilihat dari satu kacamata saja. Selain Agus dan Erlangga, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan juga mengatakan hal yang sama. Luhut mengatakan subsidi mobil listrik sudah melalui studi komprehensif. Selain itu, dunia pun kini tengah mengencarkan penggunaan kendaraan listrik. Bukan cuma Indonesia, bahkan Luhut menantang Bali Anies Baswedan. Mengenai mobil listrik ini, sudah ada studi yang komprehensif mengenai ini. Jadi, saya kira
ya seluruh dunia, bukan hanya kita. Jadi jangan kita melawan arus dunia juga. Jadi kalau siapa yang berkomentar saya nggak tahu mengenai itu, ya nanti suruh dia datang ke saya nanti, biar saya jelasin sama dia bahwa itu nggak benar omongannya. Terbaru, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral menyampaikan pemberian subsidi untuk pembelian unit mobil listrik sangat penting di Indonesia. Hal itu dilakukan untuk meningkatkan demand dari pasar kendaraan listrik itu sendiri. Subsidi untuk kendaraan listrik yang diberikan pemerintah merupakan salah satu upaya dalam mengurangi emisi karbon di Indonesia. Staf khusus Menteri SDM Agus Cahyana Wirakusuma mengatakan, emisi karbon CO2 yang dihasilkan dari sektor kendaraan menyumbang hingga 23% dari total CO2 yang ada. Dengan begitu, pemerintah harus melakukan perbaikan untuk mengurangi emisi karbon dari sektor kendaraan. Pidato Anies tersebut tentu saja disambut genggam gembira dari masyarakat. Beberapa survei menyebut 80,77% masyarakat tidak sepakat dengan subsidi mobil listrik karena subsidi tersebut hanya bisa dinikmati oleh kalangan tertentu yang notabene tidak membutuhkan subsidi. Di sisi lain, program intensif kendaraan listrik justru dapat menjadi beban utang di masa depan. Namun 67% masyarakat justru sepakat jika ide subsidi tersebut lebih baik dialihkan untuk kendaraan umum berbasis listrik. Ini karena jumlah pengguna transportasi publik lebih banyak dan emisi dari transportasi umum berbahan fosil lebih rendah dibandingkan dengan mobil listrik. Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berencana meluncurkan mobil dinas listrik secara bertahap guna mengurangi emisi karbon dan polusi udara di Jakarta. Jakarta saat ini sedang ada proses pergantian kendaraan menjadi kendaraan bertenaga listrik. Prosesnya secara bertahap. Kendaraan dinas bisa juga menggunakan kendaraan listrik. Hari ini ada 30 unit bus listrik Transjakarta yang diluncurkan pada 4 rute, yakni rute 1B Terminal Senen Bundaran Senayan, 1R Tanah Abang Terminal Senen, 1N Blok M Tanah Abang, dan 6N Ragunan Blok M. Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta memprioritaskan peluncuran bus listrik Transjakarta daripada mobil dinas listrik. Operasional bus listrik Transjakarta untuk masyarakat umum sehingga dapat mengurangi kemacetan serta mengurangi polusi udara. Itu sebabnya Pemprov memilih meluncurkan kendaraan umum berbasis listrik, bukan kendaraan dinas berbasis listrik. Karena kalau kendaraan dinas berbasis listrik, jumlah mobilnya masih tetap sama di jalan. Anies menegaskan komitmen Jakarta untuk membangun sistem kendaraan berbasis listrik karena sejalan dengan upaya ibu kota mempercepat transisi menuju net zero emission dalam laporan IPCC 2022. DKI Jakarta pun telah memasukkan rencana elektrifikasi bus dan armada Transjakarta ke dalam Pergub nomor 90 tahun 2021 tentang rencana pembangunan rendah karbon daerah yang berketahanan iklim. Pemprov berharap dengan adanya bus listrik, masyarakat menjadi sadar pentingnya ramah lingkungan dan upaya mengurangi emisi karbon di kota tercinta. Kehadiran bus listrik Transjakarta juga dapat menurunkan polusi suara, mengingat armada bus listrik menghasilkan suara 28% lebih rendah dibandingkan kendaraan armada konvensional. Rencananya, armada bus listrik juga akan terus ditingkatkan, sehingga pada tahun 2030 diharapkan 80% armada Transjakarta telah menggunakan bus listrik. Semua hal tersebut dilakukan demi membuat maju kota Jakarta. Anies mengatakan, beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum dapat mengurangi kendaraan berbahan minyak di jalan, terlebih menggunakan bus listrik yang berbahan bakar baterai dan bebas emisi.
Menurut Anies, transportasi itu merupakan denyut nadi dalam kehidupan perkotaan. Kota Jakarta harus memastikan bahwa transportasi itu ramah lingkungan dan bebas polusi. Oleh karena itu, bus listrik hadir dalam sistem transportasi di DKI Jakarta untuk memastikan bahwa transportasi itu ramah lingkungan dan bebas polusi. Anies juga mengatakan dengan menggunakan transportasi umum, masyarakat dapat mengurangi tingkat polusi udara dan emisi gas rumah kaca. Apalagi jika bus menggunakan bus listrik yang menggunakan baterai dan bebas emisi. Bus listrik bukan hanya lebih bersih, bus listrik juga berjalan lebih halus, minim getaran, dan lebih tenang. Dengan menggunakan bus listrik, diharapkan warga DKI Jakarta hari ini adalah hari yang sangat membahagiakan. Hari di mana kita di Jakarta meluncurkan bis listrik dan menjadi bis listrik pertama yang digunakan oleh masyarakat umum. Kita beri apresiasi untuk semua yang terlibat. Karena kita berharap nantinya ini menjadi salah satu keunggulan Indonesia di dalam dunia internasional, karena kita memiliki sumber daya alam yang bisa menjadi bahan baku untuk baterai kendaraan berbasis listrik. Di DKI Jakarta sedang ada proses sekarang ini untuk nantinya kendaraan-kendaraan dinas akan bisa menggunakan. Ya cukup lama sih, cuman ini bisa jadi alternatif ketika mobil tidak digunakan dalam beberapa waktu. Kemudian level 2 ini ketika mobil di charge menggunakan SPKLU yang biasa, bukan fast charging atau ultra fast charging. Waktu yang dibutuhkan itu sekitar 6 jaman. Kemudian yang level 3 ketika ini adalah metode charging menggunakan fast charging atau ultra fast charging. Waktu yang dibutuhkan dari 0 sampai 80% adalah 1 jam. Unggahan Anies Baswedan terkait bus listrik membuat warganet juga bereaksi, bahkan menyindir agar Anies mencoba memakai mobil SMK. Coba juga dong Pak, pakai mobil SMK biar Jakarta lebih luar biasa lagi, kata akun Instagram SG Wijaya. Sekarang bus Transjakarta memang bagus-bagus banget dan terawat. Netizen satu ini mempunyai pandangan mengenai Transjakarta era Anies Baswedan dengan gubernur sebelumnya. Bus Transjakarta pas gubernurnya Pak Anies ganti warna biru Mercy pula, bukan bus bekas dari RRC Karatan pula. Full bus zaman sebelum Pak Anies ada di daerah dekat Bogor, Mangkra, nggak ada yang ngaku, nggak ada yang punya. Terakhir itu bus warna merah itu pulnya kebakaran, nggak tahu entah kemana. Nggak tahu entah kenapa. Semoga kedepannya bisa terintegrasi juga transportasi massal di Indonesia. Soal dominasi tenaga kerja asing, terutama Cina di pabrik nikel ya. Dan juga pernah beberapa waktu yang lalu ya, Faisal Basri protes besar. Keuntungan mayoritas itu diambil oleh Cina ya, Faisal. Jadi katanya bohong kalau seandainya kalau itu dikatakan bahwa Indonesia mendapatkan keuntungan dari nikel yang luar biasa, karena yang jelas yang untung itu justru asing, kata Faisal Basri. Bahkan Faisal Basri mengatakan 90% keuntungan nikel itu diambil oleh orang lain, bukan oleh Indonesia ya. Perdebatan apa yang disampaikan oleh Rizal Ramli, disampaikan oleh Faisal Basri soal nikel ini. Tapi ini kita akan bahas mengenai perdebatan JK dan Luhut saling balas soal TKA Cina di pabrik nikel. Coba kita, yang namanya pekerja Cina itu rasanya bukan mitos ya, karena banyak sekali laporan yang mengatakan pekerja Cina atau TKA Cina ya, tenaga kerja asing itu berdatangan terutama di daerah Morowali ya, dan tentu kedatangan mereka melakukan dominasi besar-besaran. Tapi bagaimana dengan penguasaan secara strategis, misalnya dari industri nikel tersebut atau dari pabrik nikel tersebut, siapa yang sesungguhnya menyerap keuntungan terbesar?
Faisal Basri pernah mengatakan bahwa 90% keuntungan itu diambil oleh China. Nanti kita bacakan ya, Rizal Ramli juga misalnya mengatakan bahwa justru keuntungan terbesar diambil dari China, bukan Indonesia. Tidak hanya penguasaan tenaga kerja asingnya ya yang memang menurut saya menggelisahkan dan juga katakanlah memunculkan persoalan, karena tentu kita sendiri kan membutuhkan pekerjaan. Dan apa iya memang semua pekerjaan itu sampai tukang las itu harus didatangkan dari China? Apakah tidak bisa tenaga-tenaga lokal, dan tenaga dari China hanyalah tenaga-tenaga yang memang betul-betul strategis yang tidak bisa digantikan oleh tenaga kerja lokal? Padahal kita tahu bahwa policy atau politik ketenaga kerjaan kita begitu ya. Jadi yang bisa dikerjakan di dalam negeri ya diutamakan tenaga-tenaga kerja dalam negeri. Tapi persoalannya kita tidak tahu bagaimana bargaining position dengan pihak China. Pemilik modal atau investor kan bisa mendikte persyaratan-persyaratan investasi yang mungkin juga mereka mengatakan akan membawa pekerja-pekerja dari mereka ya, mungkin dengan alasan macam-macam. Salah satu alasannya adalah yang memastikan proyek atau pabrik itu berjalan seperti yang mereka kehendaki, baik dari sisi kualitas maupun dari time frame pengerjaan misalnya. Itu semua tenaga kerja dari mereka misalnya, kemudian juga semua mereka yang atur, dan kita cuma tahu beres. Setelah tahu beres pun nanti ternyata mayoritas keuntungan buat mereka juga. Nah ini kan menjadi persoalan ya. Kalau misalnya ya pabrik-pabrik itu yang bangun TKA, maka kesempatan ketenaga kerjaan berkurang jauh. Setelah tahap konstruksi selesai, tinggal tahap operasional yang pasti tidak membutuhkan pekerja lebih banyak, tetap didominasi Cina misalnya. Mantan Wakil Presiden Yusuf Kala menyebut kalau ada ribuan tenaga kerja Cina yang membanjiri di wilayahnya Morowali, Sulawesi Tengah. Hal itu membantah pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan bahwa tidak ada tenaga dari Cina membanjiri wilayah Indonesia. Hal itu ia ungkapkan dalam talkshow bersama Andi F. Noya. Yusuf Kala ada puluhan ribu tenaga kerja di Morowali. Andi pun membalas, hati-hati nanti dibantah oleh Menko Marves. Lalu ia mengatakan, alah semua orang tahu, begitu banyak, saya jadi saksi, kan itu daerah saya. Yusuf Kala mengaku prihatin sebab tenaga kerja dari Cina bukanlah tenaga ahli, tapi tenaga rendahan. Ia mengatakan prinsipnya kalau ada investor asing ada untung, pertama pajak, kedua tenaga kerja, kemudian alih atau transfer teknologi. Kalau yang kerja rendahan orang asing, buat apa investor asing? Banyak pengangguran di sini, bukan mendatangkan tenaga ahli. Hal lain yang Yusuf Kala sorot adalah jika jawaban dari pemerintah bahwa tenaga kerja Cina adalah tenaga ahli, maka dari segi jumlah tidak masuk akal. Paling tinggi kalau tenaga ahli itu 10 orang. Saya bikin proyek smelter, paling 3 orang. Tidak ada tukang las, tidak ada tukang baja. Ini ribuan tenaga kerja yang masuk sebenarnya bisa dikerjakan oleh tenaga kerja lokal. Dan sekarang kita tidak mau hanya ekspor raw materialnya, kita mau semua itu menjadi satu kesatuan. Nah ini memang kesalahan kita berpuluh-puluh tahun. Nah ya sekarang kita perbaikin. Memang banyak kritik awal-awalnya kenapa nggak pakai tenaga Indonesia, memang nggak ada. Sementara itu, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan tidak membantah. Ia mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk memperkerjakan tenaga kerja asing di proyek pembangunan, salah satunya Ibu Kota Nusantara. Ia menilai sumber daya manusia Indonesia belum memiliki kualitas sebaik pekerja asing. Bangsa kita memang nggak bisa, kualitasnya masih kadang miring-miring. Kalau Anda lihat bangunan, masih banyak kualitasnya kurang bagus, tidak rapi, kuat tapi masih belok-belok. Mengenai kritikan terhadap kebijakannya memperkerjakan tenaga asing, Luhut menyebut harus dilihat dari sisi positifnya, karena ini untuk kepentingan nasional. Sepanjang untuk kepentingan nasional, kita tidak perlu ragu-ragu. Kita kadang-kadang ini munafik. Saya bilang pengawasan pembangunan ibu kota baru, kita hire orang-orang bule marah. Luhut menegaskan, pada akhirnya sumber daya manusia Indonesia nantinya akan mengganti tenaga asing tersebut setelah memang menguasai keahlian yang dibutuhkan. Berapa lama? Mungkin 6 bulan, mungkin setahun. Kita pakai saja dulu TKA, nanti sambil jalan kita masukin orang tenaga kerja Indonesia yang bisa.
Sebelumnya, Luhut melaporkan kepada DPR terkait program pembangunan IKN. Ia mengungkapkan, untuk pengawasan mega proyek ini, dirinya telah memutuskan untuk memperkerjakan tenaga asing, dan hal itu telah diketahui oleh Presiden Jokowi. Keputusan itu diambil lantaran ingin kualitas pembangunan IKN tersebut menjadi bagus sampai dengan 17 Agustus 2024. Ia berharap 17, bukan berharap harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana, tapi kualitas pekerjaan menjadi kunci. Oleh karena itu, ia melaporkan ke Presiden. Pengawasan itu terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjaga kualitas. Jangan nanti istana Presiden itu jadi, tapi kualitasnya tidak bagus. Dalam laporannya lagi, Luhut yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi IKN ini tengah fokus menyelesaikan persoalan tanah di kawasan Nusantara. Bapak Ibu sekalian, ini sudah yang kami lakukan IKN, saya sudah pergi ke sana 2 kali dan sudah melihat ini, dan kemarin di Singapura kita jualan mengenai ini dan mereka sangat antusias dan semua masuk, dan kita berharap 17, bukan berharap, harus 17 Agustus tahun depan kita bisa acara di sana. Tapi kualitas pekerjaan itu menjadi kunci. Pengawas itu kita terpaksa dengan segala hormat kita pakai bule-bule untuk menjadi kualitas. Jadi jangan nanti istana Presiden itu jadi tapi kualitasnya tidak bagus. Itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri, karena kita jadi kaget, loh kok begitu. Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI, dunia internasional. Bertanya orang-orang yang pernah punya diurusan di Indonesia itu apa masalahnya. Di DPR ada konflik of interest, menjadi anggota DPR tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah tolong dibantu itu. Anggota Komisi 3 DPR RI Arsul Sani merespon Menko Polhukam Mahfud MD yang menyebut korupsi di Indonesia semakin menjadi-jadi dan menyinggung adanya transaksi di bawah meja di DPR, Mahkamah Agung, bahkan pemerintah. Arsul menilai Mahfud mengetahui bahwa pemerintah gagal dalam memberantas korupsi di tanah air. Jika Menko Polhukam menyampaikan bahwa korupsi itu kian parah, maka berarti ia mengakui dari pemerintah sendiri bahwa jajaran rumpun kekuasaan eksekutif termasuk lembaga-lembaga hukum terkait tidak berhasil atau gagal melakukan pemberantasan korupsi, baik melalui pencegahan maupun penindakan. Indeks persepsi korupsi kita di tahun 2022 itu turun, terjun bebas. Kalau kita lihat di awal Orde Baru, indeks Gini rasio indeks persepsi korupsi kita tuh 20, masih rendah sekali. Tapi setelah reformasi naik terus sampai akhirnya di tahun 2021 itu mencapai 38. Rata-rata naik 1 lah. Kalau turun sedikit ya turun 1 naik lagi. 22. Indeks persepsi korupsi kita terjun dari 38 ke 34. Itu membuat kita kaget. Korupsinya makin menjadi-jadi berarti. Gitu. Di mana itu sektor-sektor mana? Lembaga-lembaga SIGI internasional itu datang ke tempat saya. Yang nasional saya panggil, misalnya partnership yang LSM kita, kemudian Kompas yang juga melakukan SIGI itu. Kesimpulannya itu memang terjadi konflik of interest di dalam jabatan-jabatan politik di DPR. Terjadi transaksi-transaksi di balik meja. Mahkamah Agung, pengadilan bisa membeli perkara. Di pemerintah, di birokrasi sama. Itu temuannya. Itu mungkin tidak bisa kita lihat dari mata kita sendiri, karena kita jadi kaget, loh kok begitu. Itu yang melihat tuh dunia internasional, SIGI, dunia internasional. Bertanya orang-orang yang pernah punya diurusan di Indonesia itu apa masalahnya. Di DPR ada konflik of interest, menjadi anggota DPR tapi punya konsultan hukum. Nanti kalau ada masalah tolong dibantu itu, dibawa ke pengadilan, pengadilannya kolusi lagi, sampai akhirnya hakim ditangkap, ya jaksa ya ditangkap, ya polisi ditangkap. Kegagalan ini bisa diartikan pula sebagai ketidakberhasilan program